mestinya harus dipersiapkan sebelum pasangan menikah atau memang ketika sudah berkeluarga baru dipikirin tentang kesehatan reproduksi? Karena sesungguhnya menjaga kesehatan reproduksi kita nih buat laki-laki maupun perempuan itu harus dilakukan sejak dini, tidak hanya ketika menjelang menikah. Bagaimana orang tua, ayah dan ibu mengedukasi anak-anak kita gitu ya, mungkin memberi informasi kepada anak-anak terkait kesehatan reproduksi, bagaimana merawat organ reproduksi, lalu kemudian ketika menjalani masa masa baru, misalnya kalau perempuan pertama kali haid, kalau laki-laki pertama kali mimpi basah, misalnya begitu, maka apa nih yang harus dilakukan? Nah, ini kewajiban orang tua untuk mengedukasi, membimbing dan mendampingi anak-anak menjalani masa reproduksi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa keluarga Maslahah di seluruh Indonesia. Kali ini saya hadir bersama program Tadabbur Ramadan Menebar Rahmah bersama keluarga Maslahah, bekerja sama LKK PBNU, Kementerian Agama Republik Indonesia dan TVNU. Topik kita kali ini adalah tentang kesehatan reproduksi keluarga. Bersama saya hadir di sini adalah Ibu Iklilah Muzayana. Beliau adalah salah satu tokoh perempuan dari Nahdlatul Ulama yang kesibukannya luar biasa. Alhamdulillah hari ini beliau berkenan hadir bersama kita untuk diskusi berbagi ilmu tentang apa sih kesehatan reproduksi bagi keluarga. Nah, selamat datang Bu Iklilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi Mbak Rahayu. Ya, sama-sama. Apa kabar nih Bu? Sudah lama gak ketemu kita ya? Iya, alhamdulillah sehat. Sibuk banget ya. Baik nih Bu Ik, dalam kesempatan ini di program Tadabbur Ramadan LKK PBNU, topik kita kali ini adalah tentang kesehatan reproduksi keluarga. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya kesehatan reproduksi bagi keluarga itu, apalagi terutama bagi pasangan suami istri ya? Kira-kira seperti apa itu pentingnya Bu? Oke, baik. Kalau ditanya urgensinya, pasti sangat urgent karena ketika menimbang soal kesehatan, maka nih perjalanan keluarga itu sangat tergantung pada keluarga ini sehat atau tidak. Nah, lebih spesifik lagi kesehatan reproduksi. Ketika kesehatan reproduksi dalam keluarga itu terganggu, maka tentu keharmonisan di dalam rumah tangga gitu ya akan mengalami guncangan gitu, akan mengalami cobaannya. Karena itu sebelum terjadi sesuatu dengan kesehatan reproduksi, maka penting bagi kita semua untuk kemudian mendiskusikan, terutama untuk bisa memahami secara lebih baik apa sih kesehatan reproduksi keluarga dan bagaimana dia harus terus terjaga. Begitu ya. Jadi memang harus dipikirkan matang ya. Betul. Jadi ini mestinya harus dipersiapkan sebelum pasangan menikah atau memang ketika sudah berkeluarga baru dipikirin tentang kesehatan reproduksi. Gimana itu Bu, enak baiknya? Kalau kita statusnya belum menikah, tentu mempersiapkan pernikahan itu salah satunya adalah dengan mempersiapkan ya kesehatan reproduksi kita. Karena sesungguhnya menjaga kesehatan reproduksi kita nih buat laki-laki maupun perempuan itu harus dilakukan sejak dini, tidak hanya ketika menjelang menikah, begitu. Tetapi ketika kita nih sekarang sudah menikah terus baru tahu nih tentang Kespro misalnya begitu, tidak apa-apa, tidak ada kata-kata terlambat untuk memperbaiki diri, sehingga mulai sekarang ayo kita perhatikan kesehatan reproduksi kita, diri kita sebagai istri atau diri kita sebagai suami atau kita sebagai orang tua untuk kesehatan reproduksi anak-anak kita. Begitu. Gitu ya. Luar biasa ya. Jadi kesehatan reproduksi itu berdampak juga kepada kemaslahatan keluarga. Betul, ya. Betul. Jadi memang harus jadi poin penting banget ya Bu. Betul. Nah ini yang sering muncul nih kadang ketika dalam keluarga tuh siapa yang wajib untuk menjaga kesehatan reproduksi, atau apakah individu di dalam keluarga itu semuanya atau masing-masing atau mereka memang punya keterikatan untuk saling menjaga sehingga kesehatan reproduksi itu benar-benar satu hal yang memang penting sekali. Gimana itu Bu? Oke.
siapa nih yang berkewajiban gitu ya. Iya. Nah itu kita mesti melihatnya dari beberapa anggota keluarga yang posisinya pasti berbeda-beda gitu. Pada kesehatan reproduksi anak-anak tentu menjadi tanggung jawab orang tua. Ketika bicara orang tua, yang harus kita ingat adalah bahwa orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu, bukan ibu saja. Seringkali isu menjaga kesehatan reproduksi anak-anak di dalam keluarga itu hanya dibebankan kepada ibu saja. Padahal ayah punya kewajiban yang sama gitu, karena anak adalah amanat bagi orang tua. Seperti itu. Jadi bagaimana orang tua, ayah dan ibu mengedukasi anak-anak kita gitu ya, memberi informasi kepada anak-anak terkait kesehatan reproduksi, bagaimana merawat organ reproduksi, lalu kemudian ketika menjalani masa masa baru, misalnya kalau perempuan pertama kali haid, kalau laki-laki pertama kali mimpi basah misalnya begitu, maka apa nih yang harus dilakukan? Nah ini kewajiban orang tua untuk mengedukasi, membimbing dan mendampingi anak-anak menjalani masa reproduksi tersebut. Nah sementara buat kita sebagai pasangan gitu ya, sebagai suami istri tentu kita melihatnya adalah dari dua sisi. Yang pertama adalah kita sebagai individu, sebagai manusia yang otonom, maka kita punya kewajiban untuk memastikan bahwa kesehatan reproduksi kita, ya kita yang harus mengawal, kita yang harus menentukan, kita harus yang menjaga. Tetapi sebagai pasangan, saya istri dari suami saya gitu ya, suami saya istri dari saya, maka kami berdua juga sama-sama punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa kesehatan reproduksi pasangan kita itu juga terjaga. Dengan cara apa? Dengan banyak gitu. Tentu yang pertama adalah komunikasi, tetapi yang kedua adalah juga dengan cara-cara bagaimana kita merawat organ reproduksi kita, bagaimana kita berhubungan seksual dengan pasangan kita dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang tepat, dan tentu saja tidak melanggar syariat agama Islam. Demikian tuh Mbak Rahayu. Wah, ini menarik. Ini ngomongin tentang cash pro itu sebenarnya ada yang menggelitik ini terkait gimana nih seorang ibu ya, seorang ibu atau seorang ayah berkomunikasi dengan anak-anaknya. Bagaimana nih anak-anak supaya mereka sadar untuk pentingnya menjaga kesehatan reproduksi mereka. Itu tips yang paling oke gitu loh Bu, bisa nggak nih? Karena kan biasanya ya di keluarga itu kadang tuh ada rasa nggak enak atau rasa sungkan ketika atau tabu ya, tabu. Karena di Indonesia masih seperti itu kan biasanya kulturnya itu. Jadi orang tua tuh menjelaskan kepada anak itu sungkan, apalagi anak bertanya pada orang tua. Malah lebih banyak biasanya yang agak ngeri ketika anak-anak bertanya di luar rumahnya. Itu kan yang kita khawatirkan. Nah, itu gimana Bu tipnya supaya orang tua bisa menyampaikan informasi, berkomunikasi dengan anak-anaknya terkait pentingnya kesehatan reproduksi mereka, gitu. Atau anak-anak tidak sungkan kepada orang tua. Iya, oke. Mungkin hal utama yang harus direfleksikan itu adalah hubungan relasi antara orang tua dengan anak. Jadi selama ini kita juga melihat ya ada pola-pola relasi di antara orang tua dan anak yang beragam nih di dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia terutama gitu. Jadi ada yang orang tua sangat mengambil jarak dengan anaknya, gitu ya, sehingga kalau sama anak sifatnya kasih perintah, kasih wejangan, nggak bisa dibantah, misalnya begitu. Tapi ada juga orang tua yang menempatkan dirinya sebagai sahabat, sebagai orang yang bisa menjadi tempat curhat bagi anak-anaknya. Keren tuh kalau gitu. Nah, ini nih kelihatannya adalah positioning yang paling penting untuk dipilih oleh orang tua ketika bicara tentang kesehatan reproduksi. Jadi memang kan posisi orang tua dengan anak nih kan kita harus mengatur kapan kita mengambil posisi bahwa kita anak harus mendengarkan kita, terutama ketika kita mengingatkan anak-anak untuk sholat, untuk ngaji. Nah itu kita pakai nih posisi bahwa kita adalah orang tua nih, harus dengerin begitu. Tapi untuk isu cash pro kita nggak bisa pakai relasi yang tidak setara demikian gitu, karena
Persis tadi Mbak Rahayu bilang, isu cash pro itu isu yang tabu ya di dalam konteks masyarakat Indonesia. Sehingga cara-cara yang harus dilakukan oleh orang tua itu harus mengambil positioning di mana anak itu merasa aman, merasa tidak takut, merasa tidak khawatir ketika menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan dia terkait organ reproduksinya. Seperti itu. Sehingga dengan posisi ini maka anak akan leluasa menceritakan segala hal yang dia alami atau yang dia dengar dari temannya, lalu kemudian kita bisa meminimalisir dia mencari sumber-sumber pengetahuan dari yang lainnya. Tapi yang terpenting juga adalah bahwa kita juga harus memahami nih sebagai orang tua, nih tipe anak kita itu seperti apa sih? Gitu. Jadi dilihat tipenya ya. Iya, tipe anak kita itu seperti apa? Yang paling paham orang tua emang tuh. Betul. Jadi cara-cara komunikasi yang kita lakukan menyesuaikan karakter dari anak kita gitu. Misalnya kan kalau kita sebagai orang tua nih mengajarkan tentang kesehatan reproduksi, itu kan udah mulai kita lakukan sejak anak kita udah mulai mengenal tubuhnya. Jadi umur 2 tahun mereka udah harus tahu nih bagaimana cara membersihkan organ kelaminnya gitu ya. Seperti itu. Kalau anak kita laki-laki kemudian belum dihitan, itu bagaimana membersihkan dari bagian di balik kulit kulupnya seperti itu. Sehingga hal-hal semacam itu tuh harus kita lakukan tidak hanya dalam narasi atau ucapan, tapi kita juga memberikan contoh-contoh secara langsung. Jadi kalau anak kita masih balita gitu ya, masih 2 tahun, 3 tahun, mulai belajar cebok sendiri. Nah kita ajarin secara langsung, gini caranya sayang gitu, seperti itu. Gitu. Begitu anak kita udah mulai SD, untuk yang anak perempuan di Indonesia menstruasi pertama itu udah nggak zaman kayak kita dulu nih SMP, aliyah gitu ya. Sekarang SD aja Sekarang SD udah mulai menstruasi. menstruasi. Jadi kita udah harus mulai mengenalkan tentang menstruasi, bagaimana menggunakan pembalut, lalu seberapa sering harus berganti gitu ya. Karena faktanya banyak kita juga mendengar anak-anak tuh nggak tahu cara pakai pembalut. Jadi pembalut itu dipakai itu di balik, yang ada perekatnya itu di atas. Karena gitu dipikir karena dipikir itu bisa bikin lengket dan nggak akan gerak kemana-mana, lari-lari seperti itu. Atau apa yang harus dilakukan pertama kali ketika mendapatkan menstruasi gitu ya? Apa yang harus dipersiapkan? Lalu jangan panik, harus cerita kepada siapa? Ketika tembus harus menyampaikannya seperti apa? Serta yang terpenting lagi adalah cara pandang gitu ya, terutama anak-anak kita yang perempuan terhadap menstruasi itu sendiri. Gitu. Karena kita tahu di dalam konteks masyarakat gitu ya, masih ada yang melihat bahwa menstruasi itu sebagai darah yang menjijikkan lah, yang kotor, orangnya jadi najis. Nah, itu pemahaman yang tidak tepat yang harus kita edukasi ke anak-anak kita gitu. Jadi emang membangun komunikasi dengan anak-anak itu pertama kita harus mengambil posisi setara, posisi sebagai teman gitu ya, sebagai sahabat, tetapi juga kita harus kemudian memahami karakter anak-anak kita seperti apa. Begitu Mbak Rahayu. Iya ya. Emang ini kadang dilematis juga sih sebenarnya. Betul. Karena banyak juga orang tua tuh suka ada bingung deh. Anak gue udah men gitu kan. Betul. Gimana ya? Kok tahu Bu? Dari ya mungkin tanda-tandanya, tapi dia nggak ngomong kan, seperti itu ada juga. Betul, Nah, juga ada biasanya anak perempuan terbuka sih kalau soal itu sama ibu biasanya kan, dia akan malu kepada ayahnya. Nah untuk anak laki nih Bu, laki-laki kan tanda dia sudah akil balik kan dengan bermimpi ya kalau dalam Islam ya. Nah ketika untuk mengetahui itu kan susah juga kalau dia nggak cerita atau kita bertanya. Nah ibu ini kadang pengen nanya, tapi kan kadang anak laki itu suka menghindar, apa sih Bang? Nah, ini tipnya gimana Bu supaya kita bisa mulai lebih memberi penjelasan lebih jauh gitu tentang kesehatan reproduksi. Oke, jadi kalau untuk anak laki kita jangan nunggu mereka mimpi basah dulu baru kita ngobrol gitu. Jadi begitu anak kita udah mulai umur kelas 6 SD atau 1 SMP, itu kita udah sering nih ngobrolin soal mimpi basah, hal
awal akil balik, konsekuensinya gitu, sehingga anak itu udah mulai terinformasi gitu ya, terutama kalau anak-anak kita sekolahnya di SD atau SMP bukan dari MI atau sanawiyah, pasti informasi soal mimpi basah, akil balik itu mungkin cukup terbatas. Berbeda kalau mereka sekolah di madrasah ya, informasi itu dari SD itu sudah mendapatkan informasi soal itu gitu. Nah, ketika anak-anak kita masih belum terinformasi, ya kita sebenarnya memanfaatkan waktu-waktu luang ketika ketemu sama anak-anak, lagi ngobrol depan TV lah, lagi di meja makan gitu. Dan kita bisa memulainya dengan bertanya soal teman-temannya. Itu cara yang memudahkan anak untuk tidak seperti merasa diinterogasi. Jadi misalnya gini, temanmu sudah ada nggak yang cerita bahwa dia udah mimpi basah? Atau temanmu yang cowok suaranya udah ada yang jadi gede nggak? Misalnya begitu. Iya. Atau ada nggak temanmu yang udah mulai naksir-naksir nih sama teman yang lain? Pernah cerita nggak kalau temenan sama teman lawan jenis itu seperti apa? Misalnya gitu. Jadi kita tidak langsung seperti menginterogasi anak kita, kita bertanya melalui pengalaman dia tentang teman-temannya. Dari situ kita bisa pelan-pelan masuk terkait isu Kespro pada anak kita yang laki-laki. Oke gitu. Banget nih tipnya Bu. Ya benar sih. Memang harus menempatkan strategi ya. Betul. Harus cari banyak cara. Anak sekarang itu memang pola pendekatannya berbeda dengan zaman kita dulu ya. Apalagi sekarang udah banyak media online ya Bu. Mereka kadang tahu dari dunia luar. Nah itu juga harus bisa di counter ya. Betul, harus hati-hati. Ini memang menarik sekali bahasan kita tentang kesehatan reproduksi ya, keluarga masalah di seluruh Indonesia. Banyak sebenarnya poin yang ingin saya tanyakan, tapi waktu kita terbatas. Cuma masih bisa satu pertanyaan lagi Bu, terkait tadi Ibu menyinggung terkait hitan, terkait hukum hitan itu sendiri. Kalau hitan laki-laki bagaimana dan hitan perempuan itu bagaimana Bu? Ya baik, kalau hitan laki-laki itu dari hukum Islam itu jelas hukumnya adalah wajib karena betul karena merujuk pada syar'u mangkoblana, syariat pada Nabi atau Rasul sebelumnya. Tapi kalau yang hitan perempuan ini memang masih berbeda pendapat gitu. Ada yang mengatakan ini mubah, ada yang mengatakan ini sunnah begitu, seperti itu. Nah ini ada tetangga saya hitan anak perempuan, dia pengen anak perempuannya dihitan. Ini sebenarnya kalau menurut kita nih di keluarga maslahah di PBN itu ada nggak sih sebenarnya hitan anak perempuan? Baik, terima kasih. Iya. Okay. Nah, isu hitan pada perempuan dan hitan pada laki-laki mungkin saya nanti kasih pembandingannya ya untuk kemudian kita bisa melihat mana nih yang urgent dalam konteks kesehatan reproduksi. Jadi kalau hitan pada laki-laki itu sangat mendukung upaya kesehatan reproduksinya lebih terjaga. Berbeda dengan hitan pada anak perempuan. Itu dari sudut pandang kesehatan itu tidak ditemukan satu manfaat apapun dari tindakan hitan perempuan, apapun tipenya. Karena kan kalau kita misalnya merujuk pada pada WHO gitu ya, bahwa praktik-praktik hitan perempuan di dunia ini gitu ya, tidak hanya di Indonesia, itu ada 4 varian macam gitu ya. Dari 4-4-nya ini gitu, yang diantaranya itu juga terjadi di Indonesia, itu sama sekali tidak memberi manfaat terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Bahkan sebaliknya, dia memberikan madorot yang signifikan. Gitu. Iya. Jadi bahaya sekali dilakukan oleh anak perempuan gitu ya, sehingga kita sebagai orang tua memastikan nih kalau punya anak perempuan jangan sampai dilakukan hitan pada perempuan gitu. Karena dari segi manfaat tidak ada gitu ya, dari segi madorotnya itu sudah cukup jelas dan tentu saja Islam melarang kita melakukan tindakan-tindakan yang itu bisa melahirkan kemadorotan atau hal yang tidak baik gitu ya, seperti itu. Sementara pada kajian fikihnya sendiri itu ulama berbeda pendapat gitu. Seperti masih beda pendapat ya terkait hitan perempuan ya. Betul. Jadi pertimbangannya untuk rekomendasi hitan bagi anak perempuan adalah madaratnya, segi madaratnya dilihat. Betul, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, bahkan manfaatnya tidak ada sama sekali. Terima kasih Bu Iklilah atas semua informasinya. Ini topik yang sangat menarik, tentunya waktunya memang tidak cukup, tapi mudah-mudahan ini memberi banyak manfaat untuk keluarga maslahah di seluruh Indonesia. Amin. Salam semua keluarga maslahah, mudah-mudahan topik ini bermanfaat bagi kita semua.
Saya Rahayu Sri Rahmawati sebagai host acara kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wal muwafiq ila qaumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.